Inilah yang saya sebut, yang sering saya sebut sebagai Islam madhab snukukurannya, Islam yang terlalu sibuk berkutat dengan kafiat ini itu, tetapi lupa terhadap esensi diturunkannya Islam, yaitu untuk menghapus kegelapan, menghapus kebodohan, menghapus kezaliman, dan menghadirkan cahaya perubahan dan kemajuan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk muslim saja. Nah, itu problemnya, itu pentingnya. Pertanyaan begini, apakah ridho Allah itu hanya untuk muslim saja? Apakah muslim itu sudah pasti mendapat ridho Allah? Apakah surga Allah itu hanya untuk orang Islam saja? Apakah setiap orang Islam itu sudah pasti masuk surga? Kan tidak begitu. Tidak setiap orang muslim, orang Islam, orang mukmin otomatis dia mendapat ridho Allah, otomatis dia mendapat tiket surga. Kan tidak begitu. Kemudian juga apakah orang yang non muslim itu sudah pasti masuk neraka? Ya tidak begitu juga. Karena itu ada ayatnya. Ya, innalladzina amanu walladzina hadu, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu kalau dicek kalau salah. Kan tidak begitu juga. Nah, tapi maksud saya itu kan pembahasannya harus tersendiri. Nanti kita ada materi khusus untuk itu terkait dengan amal. Bagaimana kita harus mengimplementasikan Islam ini di muka bumi. Karena tidak otomatis muslim ini dia mendapat ridho Allah, tidak otomatis dia mendapat tiket surga. Tidak otomatis juga orang yang kafir itu tidak mendapat ridho Allah dan tidak punya peluang untuk mendapat tiket surga. Kalau begitu bagaimana dengan nasib ayah Muhammad, ibu Muhammad, dua anak Muhammad? Kalian semuanya mati sebelum Islam. Apakah mereka tertutup tidak boleh masuk surga? Kan tidak begitu juga. Jadi tidak ada pertanyaan yang berbahaya. Yang berbahaya itu jawabannya. Kalau yang menjawab orang bodoh itu berbahaya sekali. Pertanyaan tidak ada yang bodoh. Nah, cuma maksud saya kalau didiskusikan sekarang ini keluar dari tema gitu. Tapi kita akan pasti membahas soal itu karena itu luar biasa penting untuk menghilangkan kesan bahwa seolah-olah surga Allah itu hanya untuk orang Islam saja. Surga Allah itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Bumi Allah juga bukan hanya untuk orang Islam saja. Jadi persoalan perbedaan agama itu tidak menjadi masalah prinsip karena yang kita kejar itu bukan itu. Jadi percuma juga kita KTP-nya Islam, orang tuanya Islam, ayah ibunya Islam. Kalau tidak mendapat ridho Allah dan tidak mendapat tiket surga ya percuma saja. Nah, itu kita akan bahas nanti. Nah, sekarang maksud saya ingin tunjukkan bahwa Muhammad diutus atau Islam itu hanya untuk kepentingan orang Islam itu salah. Itu saya akan tunjukkan dulu itu gitu maksudnya. Yaitu kita bicara soal matematika, ilmu yang keempat. Jadi kalau kita baca sejarah-sejarah ilmu pengetahuan, buku-buku sejarah ilmu pengetahuan, atau yang paling gampang ini nonton film dokumenter Neil deGrasse Tyson, dan ini Mang Idan ini rajin sekali gitu, saya tahu gitu, kayak taku gitu, Jam Al-Halili rajin. Maka jelas sekali bahwa negara pertama di muka bumi yang memformalkan ilmu itu adalah kekhalifahan Islam. Apa artinya memformalkan ilmu? Ilmu menjadi urusan ofisialnya negara. Jadi negara membangun universitas, negara membangun perpustakaan umum, negara membangun lembaga penelitian, membiayai penelitian, dan merekrut ilmuwan-ilmuwan, ulama atau cendekiawan menjadi aparatur negara. Nah, memang hari ini semua negara melakukan hal yang sama, gitu kan? Tapi negara pertama di muka bumi yang melakukan itu, yang menjadikan ilmu ini menjadi urusan ofisial negara, itu adalah kekhalifahan Islam. Dan dukungan
negara kepada kegiatan ilmiah atau kepada para ilmuwan ini, kepada para ulama ini, karena bukan hanya fikih yang disupport gitu. Itu luar biasa besar. Jadi kalau kita bandingkan misalkan dengan NKRI yang berdiri 1000 tahun kemudian, ya itu nggak ada apa-apanya. Coba aja kita misalkan lihat lapan di Pamengpeuk, kan? Lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Nggak ada ilmuannya, nggak ada laboratoriumnya, nggak ada roketnya. Yang ada itu kan cuma asrama-asrama aja gitu. Nah ini berbeda dengan 1000 tahun yang lalu. Jadi menurut ini bukan menurut saya, menurut Philip K. Hitti, seorang sejarawan Inggris kalau tidak salah, kalau Barat. Dia menjelaskan secara detail betapa ilmuwan-ilmuwan Muslim ini hidup bergelimang kenyamanan dan fasilitas negara. Salah satunya mereka mendapat jatah 2 ekor ayam setiap hari dari negara. Nah, jangan kita bayangkan ayam 1000 tahun yang lalu itu sama dengan ayam hari ini. Kan begitu. Jadi mungkin kalau hari ini mungkin 2 ekor kambing juga tidak sepadan gitu. Mungkin 2 ekor sapi lah itu mungkin ada sedikit mendekati. Jadi ilmuwan Islam di sana itu mendapatkan berbagai macam fasilitas termasuk 2 ekor lembu setiap hari. Itu kira-kira begitu. Di samping berbagai macam bonus, di samping gaji bulanan. Dan kalau ada di antara mereka ini yang bisa menerjemahkan kitab dari Yunani atau dari India, maka mereka akan diberi hadiah, dia akan diberi hadiah emas seberat kitab yang diterjemahkan. Itu bukan menurut saya, itu menurut Philip K. Hitti dalam bukunya yang berjudul Dunia Arab. Nah, karena support, karena dukungan negara ini begitu luar biasa terhadap para ilmuwan, maka ilmu ini berkembang dengan luar biasa pesat. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada dunia, di samping astronomi, kimia, kedokteran itu, salah satunya adalah matematika. Dan salah satu ilmuwan terbesar yang dimiliki oleh Islam di bidang matematik itu namanya Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, jadi kalau kita ngomong jadi tugas Muhammad itu adalah menyiapkan umat Islam untuk bisa memakmurkan bumi, untuk bisa menjadi penebar rahmat bagi seluruh alam. Ini buktinya, itu bukan omong kosong, ini bukti nyata di dalam sejarah. Nah, di dalam dunia modern, paling tidak Al-Khwarizmi itu diidentikan atau dilekatkan atau diasosiasikan lah gitu ya, diasosiasikan dengan 3 hal. Nah, ini kita lihat bagaimana ini dampak ini di dunia modern kita. Yang pertama adalah sistem desimal, yang kedua aljabar, dan yang ketiga algoritma. Jadi para ikhwan sekalian, kalau saya tulis, jadi kalau misalkan saya tulis Wahid, Isnen, Salasa, Albiah, Homsah, Sitah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah. Ini mau dibejaan. Nah, ini angka apa? Wahid, Isnen, Salasa, Arba'ah, Homsah, Sitah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah. Ini angka apa? Jadi saya itu belajar matematika, Mas. Belajar matematika itu semua bukunya ini
100% lah kira-kira. Itu karangan orang barat. Jadi bukan, nggak ada di kitab kuning yang di kitab barat. Nah, ini disebut dengan angka Arab. Ini angka Arab. Nah, kemudian kalau saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 9, 0. Ini angka apa? Latin. Ya? Latin. Latin. Bukan. Ini juga sampai angka Arab. Jadi badik yang ini maupun yang ini, kedua-duanya ini adalah angka Arab. Dari mana saya tahu? Bukan dari kitab kuning. Karena seluruh buku matematika yang saya pelajari itu karangan profesor-profesor di Amerika dan di Barat sana. Hampir 100% lah, nggak ada yang, sebagian bahasa, tapi sebagian kan bahasa diterjemahkan. Tapi yang ngarangnya kan mereka. Jadi saya tahu itu dari mereka. Semua orang Barat itu mengatakan baik ini maupun ini adalah angka Arab. Mereka tidak menyebut angka Islam, gitu kan, angka Arab. Nah, kalau saya tulis ini, hah? Nah, betul, betul. Inilah yang disebut dengan angka Romawi. Apa perbedaan paling mendasar antara angka Romawi dengan angka Arab? Ya. Nah, perbedaan paling mendasar itu adalah adanya angka 0. Kang Cecep tahu bahasa Arabnya 1 Wahid. Salasa. Isnen, Salasa. Oh, 0 bahasa Arabnya apa? Asaro. 0. Kalau Asaro mah 10. 0. 0. Mafis. Oh, Mafis mah ente tidak punya duit, Mafis. Mafis. Apa Pak? Sifar. Betul. Ternyata ada juga yang tahu, mahasiswa YIN. Sifar. Nah, jadi perbedaan paling mendasar antara angka Romawi dengan angka Arab itu adalah angka 0. Nah, dengan adanya angka 0 ini, maka angka Arab itu hanya membutuhkan 10 karakter yang berbeda, 10 sifat yang berbeda untuk menuliskan bilangan berapapun besarnya atau berapapun kecilnya. Sedangkan angka Romawi, coba Anda tulis 1 sampai 1000, nggak ada yang bisa. Saya sampai 100 saja tidak bisa menulis dalam angka Romawi. Sampai 50 pun tidak bisa menulis dalam angka Romawi. Jadi panjang dan tidak ada polanya. Untuk menuliskan angka itu dibutuhkan jumlah simbol yang tidak terbatas banyaknya. Saya tidak bisa menulis dengan Romawi ini sampai 100. Jadi siapa yang bisa belajar matematika di Romawi? Hanya segelintir orang-orang yang sangat jenius yang bisa belajar matematika di Romawi. Orang-orang kebanyakan itu tidak bisa lah. Jangankan matematika gitu, menulis angka sampai 1000 juga itu pasti sudah tahu. Nah, dengan angka Arab ini kita bisa menuliskan angka berapapun hanya cukup dengan menggunakan 10 simbol. Nah, jadi 0 inilah yang istilahnya key player. Key playernya itu adalah 0. Jadi dalam dunia persepak bolaan itu 0 ini ibaratnya adalah Lionel Messi, key player. Nah, 0 bersama dengan ke-9 kawannya ini itu kita ibaratkan timnas Argentina. Jadi di sini nyawa. Tanpa 0 tidak akan mungkin ada matematika yang sehebat hari ini. Ini kuncinya itu di sini. Dan semua dunia mengakui bahwa penemu angka 0 itu, penemu si sifir ini adalah Al-Khwarizmi, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ini bukti bahwa Islam ini, Allah itu menurunkan agama itu bukan hanya untuk kepentingan orang Islam.
bukti bahwa Islam ini mampu untuk memakmurkan dunia. Nah, inilah yang disebut tadi oleh para prof sistem desimal. Jadi betapa suram, betapa beku, betapa membosankannya dunia Romawi dalam ilmu matematika karena orang tidak bisa. Coba saya masih bisa menulis 25 dalam hari. Jangankan operasi matematika perkalian dan perhitungan. Menulis ke angka saja sudah susah. Coba misalkan kita bikin perkalian 25 kali, saya bisa menulis 17 masih kena bisa menulis angka Romawi. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Gak ada kecuali orang yang betul-betul jenius. Tapi kalau dalam huruf Arab 25 ke 17 itu bisa langsung. Kita bisa langsung. Jadi bayangkan apa ya ibaratnya itu. Jadi nggak mungkinlah ada ilmu matematika kalau orang itu tidak menemukan angka 0 dan tidak menemukan bilangan desimal. Karena ini memudahkan. Anak kecil saja SD SMP itu sudah bisa melakukan operasi perkalian, penjumlahan dan sebagainya sampai ribuan. Bagi orang-orang jenius, inilah yang membuat mereka bisa membangun matematika sedemikian tinggi, sedemikian hebat. Tanpa itu kita akan hanya berputar-putar di kubangan lumpur. Nah, ingat Lionel Messi dan timnas Argentina. Jadi dalam dunia sepak bola, ibaratnya itu angka 0 ini Lionel Messi. Sistem desimal itu ibaratnya timnas Argentina dalam matematika. Nah, yang kedua itu satu. Yang kedua adalah nanti. Nah, pertanyaan kita kemudian, apakah semata-mata itu adalah jasa dari Al-Khwarizmi, Muhammad Ibnu Alwal? Menurut saya tidak juga. Kenapa? Karena Alwal itu memang orang yang super jenius. Tapi kalau dia di belakangnya tidak ada kehalifan Islam, nggak mungkin juga gitu. Termasuk di sana ada tadi itu 2 ekor ayam setiap hari. Mungkin itu bagi apa? Bagi ilmuwan yang kelas biasa-biasa. Mungkin bagi sekelas Al-Khwarizmi mungkin 10 ekor ayam setiap hari, 10 lembu setiap hari. Nah, ada kontribusi juga dari, kalau negaranya tidak mendukung, orang-orang pintar juga lari gitu kan. Nah, yang kedua adalah yang ini kita bahas itu terkait. Jadi saya tidak menemukan referensi sampai sekarang. Kira-kira apa bonus yang diberikan kepada orang yang menciptakan ilmu? Karena Philip Kait itu hanya menceritakan ilmuwan yang menerjemahkan buku dari bahasa asing gitu, dari India atau dari Romawi. Itu bonusnya emas seberat kitab yang dia terjemahkan. Ya itu pasti bukan kitab fikih gitu Mas, karena itu kan kitab karangannya orang Yunani dan orang. Jadi kembali ilmu Islam ini bukan hanya yang dikatakan ilmu Islam, dan itu ada buktinya. Yang diterjemahkan dari Yunani atau dari India itu pasti bukan fikih. Ada filsafat, ada matematika, ada saya juga gitu. Dan dihargai sedemikian rupa sehingga orang yang bisa menerjemahkan itu diberi bonus emas seberat kitab yang dia terjemahkan. Nah, bagaimana dengan orang yang menulis kitab? Nah, saya tidak menemukan referensinya, tapi kan bayangannya kira-kira kalau orang yang menerjemahkan saja itu diberi bonus emas seberat kitab yang diterjemahkan, maka mungkin orang yang menulis kitab sekaligus membangun ilmu baru, mungkin bonusnya emas seberat orangnya, bukan seberat kitabnya. Nah, kata Al-Jabar ini muncul dari kitab yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabbal. Ya, saya tidak akan
membahas ini terlalu panjang lebar karena ini kan pengajian, Mas, bukan perkuliahan. Ya, intinya aljabar itu adalah ilmu tentang operasi matematika. Yang disebut operasi matematika itu bukan operasi dokter atau polisi. Operasi maksudnya adalah penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, gitu kan, operasi matematika. Sederhananya begitu. Nah, tapi ada cerita dulu. Jadi dulu itu ada gubernur Jawa Barat namanya Yogi Suwardi Memet, jadi SM atau Yogi S Memet. Dulu Mas ya, pasti yang tua-tua kayak pasti ingat. Nah, selesai jadi Mendagri, dia diangkat oleh Soeharto itu, selesai jadi gubernur Jawa Barat, dia diangkat oleh Soeharto jadi Mendagri. Dulu Mendagri, belum Kemendagri. Nah, satu hari dia dipanggil sama Soeharto, dikasih briefing, kasih pengarahan. Ya, selesai itu Soeharto bicara, Pak Yogi, tolong jabarkan, gitu. Nah, yang dilakukan Pak Yogi itu bukan menjabarkan arahan Soeharto, tapi yang dilakukan Pak Yogi ini menjabarkan Kementerian Dalam Negeri, menjabarkan Departemen Negeri. Artinya apa? Seluruh pejabat Kemendag itu diganti dengan orang Jawa Barat, gitu. Sampai itu kalau sekarang viral, gitu, ditulis di koran itu menteri paling goblok. Nah, kalau sekarang menteri goblok itu jauh lebih banyak mungkin daripada zaman Pak Yogi dulu. Nah, ide aljabar itu persis itu. Jadi menjabarkan itu artinya tadi mengurai. Ya itulah seperti Soeharto inginnya kan dijabarkan. Pak Yogi pemilu tahun ini harus sukses, artinya keinginan Soeharto Golkar harus menang. Kalaupun pemilunya tidak ada kerusuhan, kalau Golkarnya kalah kan tidak sukses menurut Soeharto. Nah, maksudnya begitu gitu Pak Yogi. Pak Harto itu bukan Kemendagnya yang dijabarkan, diganti semua oleh orang Jawa Barat. Nah, ide aljabar itu idenya. Jadi saya berharap mungkin istilah aljabar ini tidak begitu asing lah di telinga kita. Kira-kira begitu. Nah, yang kemudian adalah algoritma. Mungkin ini yang bagi sebagian orang itu agak asing, ya. Algoritma. Jadi kita ini sekarang hidup di era teknologi digital. Nah, inti dari teknologi digital itu adalah sebuah benda kecil, mungkin 5 cm juga, itu sudah termasuk 5 cm persegi itu, 4 cm persegi itu sudah termasuk casing, kaki-kaki, tek-tek dan sebagainya. Ini kecil sekali, sangat kecil. Dan ini benda mati, si prosesor itu. Benda mati yang tidak bisa apa-apa. Ya benda mati saja lah, benda mati. Prosesor. Hanya dia bisa menjalankan instruksi. Jadi ini memang istilah resminya Mas, instruksi gitu. Bahasa Inggrisnya instruction juga. Instruksi, ya, bukan instruksi menteri gitu, instruksi gubernur. Memang istilahnya instruksi. Jadi dia bisa benda mati, tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa memproses, bisa menjalankan instruksi. Itulah kenapa disebut prosesor. Nah, instruksi itulah yang kemudian kita sebut sebagai software, kita sebut sebagai aplikasi, atau kita sebut sebagai program. Nah, inti dari software, inti dari aplikasi, itulah yang kita sebut sebagai algoritma. Nah, satu lagi, si prosesor ini hanya bisa mengerti satu bahasa saja. Jadi tidak bahasa yang lain. Dia hanya bisa mengerti satu bahasa yang namanya aljabar. Jadi semua balik lagi ke Al-Khwarizmi, semua balik lagi. Nah, karena dia bisa menjalankan instruksi yang kita sebut software aplikasi ini, maka si prosesor ini dia bisa menjadi luar biasa
cerdas luar biasa, bisa mengerjakan apa saja, tidak semuanya. Jadi pilot pesawat, jadi ngoper persneling di mobil, televisi, HP, komputer, semua dan sebagainya. Hanya gara-gara itu. Dan dia itu hanya bisa mengerti hanya satu bahasa, yaitu aljabar. Tidak bisa mengerti yang lain-lain. Jadi kalau misalkan kita, jangan kalkulator itu dianggap makhluk gaib. Dia itu benda mati. Kan manusia lah yang kemudian bisa mengubah benda mati ini menjadi makhluk cerdas yang kita sebut artificial intelligence, kecerdasan buatan.